Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-53, 54, 55, 56 dan 57 dari surah Yusuf, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu apabila pada ayat-ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya Nabi Yusuf bukanlah yang melakukan kesalahan. Apabila Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara bukan karena Nabi Yusuf telah melakukan kesalahan, tetapi karena raja ingin menjaga marwahnya, menjaga ahli keluarganya, yaitu kerabat di raja, maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ada yang menyangka bahwasanya Nabi Yusuf itu dimasukkan dalam penjara karena melakukan kesalahan, mungkin dari kalangan orang awam. Dan Allah takdirkan raja bermimpi. Kemudian tidak ada satupun yang mampu mentakbirkan mimpi raja. Kemudian ada yang memberitahu raja bahwasanya ada seseorang yang di dalam penjara mampu mentakbirkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Maka diutuslah utusan oleh raja ke penjara untuk menanyakan tentang takbir mimpi raja, yaitu 7 lembu yang kurus-kurus memakan 7 lembu yang gemuk-gemuk. Kemudian juga ada 7 gandum yang hijau, kemudian ada lagi 7 gandum, 7 tangkai gandum yang kering. Apa takbir mimpi itu? Maka Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkannya, yaitu akan datang dan akan dijalani oleh penduduk negeri Mesir 7 tahun lamanya. Negeri Mesir itu subur, tanam-tanaman tumbuh, binatang ternak berkembang biak. Namun selepas itu akan melalui pula 7 tahun berikutnya, yaitu tanah itu tidak menumbuhkan apa-apa. Air tak ada yang turun, air hujan, maka binatang ternak mati kehausan. Kemudian banyak juga manusia yang karena kemarau panjang maka tidak dapat menjalankan kehidupan sebagaimana
biasanya. Namun karena takbir mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu hendaklah berhemat di 7 tahun yang pertama ketika tanam-tanaman itu tumbuh, ketika rezeki itu cukup, yaitu dengan berhemat, maka selamatlah di 7 tahun berikutnya ketika tidak ada hasil panen, kemudian binatang ternak banyak yang mati. Namun dengan berhemat maka dapat melalui 7 tahun yang susah. 7 tahun, 14 tahun. Selepas itu keadaan kembali baik seperti biasa. Hujan turun, tanaman tumbuh, binatang ternak juga berkembang biak. Nah, dengan takbir mimpi Nabi Yusuf itu maka selamatlah negeri Mesir dari malapetaka, dari bencana. Itu disampaikan kepada raja, dan raja berpuas hati dengan takbir mimpi Nabi Yusuf itu. Maka raja mengutus utusannya kembali ke penjara untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mau begitu saja keluar dari penjara? Tak mau. Nabi Yusuf membuat syarat. Baru mau keluar dari penjara apabila raja menyampaikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bagaimana cara menyampaikannya kepada khalayak ramai bahwasanya Nabi Yusuf tidak melakukan kesalahan? Maka raja mengumpulkan wanita-wanita yang sebelumnya bersama dengan istri raja untuk menundukkan Nabi Yusuf alaihi salam supaya patuh kepada kehendak istri raja itu, sehingga mereka bersyubhat, yaitu ikut serta dalam melakukan kejahatan. Maka ketika raja menanyakan kepada wanita-wanita itu tentang Nabi Yusuf, selepas Nabi Yusuf di penjara berapa tahun? 12 tahun. Maka wanita-wanita itu menjawab bahwasanya kami tak ada menjumpai keburukan atau Nabi Yusuf melakukan kesalahan apa-apa. Nah, kemudian juga istri raja itu pun juga mengaku bahwasanya dialah yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kebenaran sudah didapatkan, sudah terang, sudah jelas, yaitu Nabi Yusuf tidaklah melakukan kesalahan. Maka Nabi Yusuf pun keluar penjara, yaitu dengan jelas bahwasanya ia masuk ke dalam penjara bukan karena melakukan kesalahan apa-apa. Dan itu adalah ujian yang Allah tetapkan ke atas Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu Nabi Yusuf berhasil dalam ujian, yaitu tidak mau tunduk dan patuh kepada keinginan istri raja, meskipun risikonya adalah masuk ke dalam penjara. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya itu teraniaya, yaitu Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara dengan keinginan raja. Jadi raja yang berkeinginan. Ini yang akan kita pelajari nanti, yaitu raja mengharapkan Nabi Yusuf itu yang memimpin negeri Mesir. Karena apabila Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya ada masa 7 tahun, kemudian 7 tahun, kemudian bagaimana bersikap di 7 tahun pertama dan kedua, maka raja sangat memerlukan Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengurus negeri supaya dapat menjalani 2 kali 7 tahun ke depan itu. Maka Nabi Yusuf alaihi salam karena memang memiliki kepakaran, meminta kepada raja, wahai raja, kalau aku bisa meminta dan diperkenankan, jadikan aku sebagai bendaharawan negeri Mesir, yaitu yang mengurus tentang hasil bumi negeri Mesir, bagaimana
mendapatkan hasil bumi, bagaimana menjaganya, bagaimana menggunakannya. Jadikan aku sebagai yang mengurus hasil negeri Mesir itu, karena aku adalah seorang penjaga yang baik dan aku juga orang yang memiliki pengetahuan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diberi kepercayaan, bahkan raja memberi kepercayaan penuh kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan mempersilahkan Nabi Yusuf pergi kemana saja di negeri Mesir dan memerintahkan apa saja yang dia kehendaki, melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi seakan-akan Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja pula, padahal ia adalah orang yang diberi kekuasaan oleh raja yang sebenarnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Nabi Yusuf alaihi salam sehingga berkuasa di negeri Mesir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan orang atau hamba yang melakukan kebaikan, yaitu setiap hamba yang melakukan kebaikan Allah berikan balasan berupa kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan balasan itu adalah janji Allah, dan balasan itu bukan hanya di dunia. Balasan di dunia dapat, dan ada lagi balasan yang sejati, yang sempurna, yaitu balasan di hari akhirat. Inilah dia ringkasan dari berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, kemudian diberi kedudukan yang tinggi oleh raja sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa di negeri Mesir. Hal itu adalah karena balasan kebaikan yang Allah berikan, karena Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang baik. Buat baik, mendapatkan balasan baik. Itu adalah tanda atau bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala dan diberlakukan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan mempelajari ayat-ayat ini kita mendapat pelajaran bahwasanya jangan pernah gelisah, apalagi putus asa dalam melakukan kebaikan, bahwasanya akan dilupakan, tidak. Maka jangan pernah kecewa dalam melakukan kebaikan, karena setiap perbuatan baik pasti akan dibalas. Mungkin bukan manusia yang memberikan balasannya, tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan seperti mana yang Allah kehendaki. Mungkin tak terfikirkan oleh kita, namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tersendiri bagaimana memberikan balasan kebaikan kepada hambanya, seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan ikuti pula dengan terjemahan harfiah, yaitu kata per kata dari ayat yang akan kita tafsirkan. Selepas itu barulah nanti kita akan membahaskan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim.
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan diriku. Ini siapa yang berkata ini? Istri raja, yaitu wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, istri raja. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun, sungguh selalu menyuruh atau memerintahkan bisu, untuk melakukan kejahatan, illa, kecuali ma rahima rabbi, apa-apa yang Tuhanku merahmatinya. Apa-apa sebenarnya yang dimasukkan adalah siapa. Ma di sini bermakna man, maka terjemahannya adalah kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, yang dirahmati oleh Allah, maka nanti dirinya atau hawa nafsu yang ada pada dirinya itu tidak menyuruh untuk melakukan keburukan, karena Allah telah merahmatinya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perkataan wanita itu, istri raja itu. Dan tidaklah aku membebaskan diriku, sesungguhnya nafsu yang ada pada diriku itu sungguh selalu menyuruh melakukan kejahatan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya lagi, wa qala, dan telah berkata. Siapa yang telah berkata? Al-Malik, raja. Ini raja yang menguasai negeri Mesir. U'tuni, datangkanlah kepadaku, bihi, dia siapa? Dia Yusuf alaihissalam. Datangkanlah atau hadirkanlah Yusuf itu kepadaku, astakhlishu, aku akan menjadikannya orang yang paling rapat, linafsi, denganku, orang yang paling rapat denganku. Falamma, maka ketika kallamahu, raja berkata-kata atau bercakap dengannya, dengan Yusuf, qala, raja berkata, innaka, sesungguhnya kamu wahai Yusuf, al-yawma, pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makin, yaitu yang memiliki kedudukan, amin, lagi dipercaya. Baik, kita ulang. Dan raja berkata, datangkanlah Yusuf itu kepadaku, aku akan menjadikannya orang yang paling dekat dengan diriku. Maka ketika raja telah bercakap dengannya, maka raja berkata, sesungguhnya kamu wahai Yusuf pada hari ini di sisi kami memiliki kedudukan dan dipercaya. Kamu diberi kedudukan dan kamu diberi kepercayaan. Maka resmilah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa di negeri Mesir. Berikutnya lagi, qala, berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam, ij'alni, jadikanlah aku, ala khazainil ard, yang memegang perbendaharaan negeri Mesir. Maknanya bendaharawan, yaitu yang berkaitan dengan hasil negeri Mesir. Inni, sesungguhnya aku, hafiz, yaitu penjaga, pandai menjaga, alim, lagi mengetahui, pandai menjaga hasil negeri
bagaimana menguruskannya, bagaimana mendapatkannya, dan aku juga memiliki ilmu, yaitu bagaimana mentadbirnya dengan baik. Wa kadzalika makkanna, dan demikianlah kami telah mengokohkan li Yusuf, bagi Yusuf, fil ard, di muka bumi, yaitu di bumi Mesir. Yatabawwa'u, Nabi Yusuf itu dipersilahkan pergi kemana saja, minha, dari negeri Mesir itu, haitsu yasha, yang dia kehendaki. Jadi kemana saja yang dia kehendaki silahkan pergi, mau ke utara, mau ke selatan, kemana saja. Nusibu, kami berikan, birahmatika, rahmat kami, man nasya, siapa yang kami kehendaki, seperti yang kami berikan kepada Yusuf alaihi salam. Wala nudhi'u, dan kami tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang yang berbuat baik, balasan orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirah, dan balasan di hari akhirat, khairun, adalah lebih baik, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Demikianlah kami mengokohkan Yusuf di negeri Mesir. Dia pergi kemana saja yang dia kehendaki di negeri Mesir. Kami berikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Dan balasan hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka itu bertakwa atau senantiasa bertakwa. Jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang diberi kedudukan yang tinggi atau kekuasaan yang besar di negeri Mesir, dan yang memberinya adalah raja langsung, disebabkan karena melihat Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kepakaran, kemampuan untuk mengatur negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf sendiri pula meminta kepada raja untuk dijadikan sebagai bendaharawan, yaitu pekerjaan yang khusus mengatur hasil negeri. Dan Nabi Yusuf berhasil dalam menjalankan tugas, karena Nabi Yusuf alaihissalam memang memiliki kepakaran, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Yusuf sebagai hafiz, yaitu sebagai yang pandai menjaga, kemudian alim, yang memiliki pengetahuan. Ini 2 ini penting ini. Kalau kita mau mencari seseorang untuk kita jadikan orang yang mampu menjalankan usaha yang kita miliki, perusahaan yang kita miliki, yang pertama adalah orang itu orang yang hafiz, pandai menjaga, memelihara. Kemudian satu lagi orang yang alim, memiliki pengetahuan, punya kecerdasan di dalam mengatur. Namun lebih dari itu adalah sebelumnya raja melihat bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu diambil untuk menjadi pembantu utamanya, yaitu mengurus tadbir negeri Mesir, adalah disebabkan karena Nabi Yusuf seorang yang jujur. Jujur itu induk dari sekalian akhlak mulia. Jadi akhlak-akhlak mulia yang lainnya itu menginduk kepada jujur. Jujur akan melahirkan sifat ikhlas. Tak akan mungkin seseorang itu ikhlas kalau tidak jujur. Jujur akan melahirkan sifat zuhud. Tak akan mungkin seorang itu zuhud kalau tidak jujur. Jujur melahirkan sifat wara'. Tidak akan mungkin seorang itu wara' kalau tidak jujur. Jadi jujur itu induk kepada sekalian akhlak mulia. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghantarkan ke surga. Maka sifat seorang nabi itu as-sidqa, yaitu jujur. Maka kita pegang seseorang itu adalah karena sifat jujurnya. Kalau sudah suka berbohong, maka akhlak-akhlak tercela lainnya pun akan
akan ia buat juga menipu, berbohong, tidak menepati janji, malas dan lain sebagainya. Itu semua adalah lahir dari sifat bohong, berbohong. Kemudian sifat bohong akan melahirkan sifat bohong berikutnya. Kemudian apabila diketahui telah berbohong, maka akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang baru pula. Maka akan terus berbohong dan tidak pernah ada hentinya. Maka jadilah dia seorang yang pembohong. Nah, maka yuktaba indallahi kadzdzaba. Maka ditulislah dia sebagai seorang pembohong. Kalau sudah berbohong, apa lagi yang kita nanti darinya? Tidak ada. Maka sifat jujur adalah sifat induk kepada sifat-sifat mulia lainnya, menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan baik dan menghantarkan ke syurga. Dan itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salam. Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Yusuf yang telah berbuat baik dengan balasan kebaikan, dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari. Jadi kita ulang. Pertama kita sampaikan muqaddimah, kemudian kita baca dan terjemahkan ayat, kemudian kita ulang sekali lagi kandungan ringkas dari ayat. Maka akan lebih mudah bagi kita nanti di dalam menafsirkan ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-53, yaitu perkataan istri raja atau wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya istri raja itu telah mengaku bahwasanya dialah yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Ia mengaku bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang yang jujur, yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi apabila wanita itu telah mengaku dia melakukan kesalahan, maka dia pun berterus terang tentang dirinya sendiri dan juga tentang tabiat yang ada pada manusia secara umum, yaitu manusia memiliki hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Maka wanita itu, istri raja itu mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku yang pada diriku ada hawa nafsu. Yang mana tabiat hawa nafsu itu? Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, selalu menyuruh melakukan keburukan, seperti hawa nafsu yang aku miliki. Kecuali illa, nah jangan sampai di situ ya, itu koma baru ya. Nah lanjutkan cepat. Illa, kecuali ma rahima rabbi. Ma di sini bermakna man, yaitu siapa yang dirahmati oleh Allah, maka nafsunya tidak menyuruhnya untuk melakukan keburukan. Nah, siapa contohnya? Contohnya Nabi Yusuf. Nah, tetapi aku manusia biasa. Nabi Yusuf itu seorang nabi, maka aku ini adalah manusia biasa yang memiliki hawa nafsu, yang nafsu itu selalu menyuruh melakukan keburukan. Tetapi Nabi Yusuf itu juga memiliki nafsu, tetapi Nabi Yusuf itu dirahmati oleh Allah, sehingga meskipun memiliki nafsu tidak menyuruhnya untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi manusia apabila dirahmati oleh Allah, maka manusia akan terselamat dari keburukan hawa nafsunya, yaitu memang hawa nafsu itu menyuruh melakukan keburukan, tetapi hawa nafsu itu tidak mau mengikuti kehendak asal hawa nafsu yang menyuruh melakukan keburukan, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu yang menghalangnya untuk mengikuti kehendak-kehendak yang buruk. Nah, sebenarnya kita ini pun punya
kehendak-kehendak yang buruk, dan itu adalah datangnya dari hawa nafsu kita. Tetapi bagi siapa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mau mengikuti kehendak yang buruk itu. Dan apabila rahmat Allah semakin besar ia terima, maka tak terfikir lagi untuk berkeinginan melakukan keburukan. Jangankan melakukan, berkeinginan pun tidak, karena rahmat itu yang menghalangnya. Maka kita selalu meminta rahmat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita berhasil menghalang kehendak hawa nafsu kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia mampu menghalang kehendak hawa nafsunya itu yang menyuruhnya untuk melakukan keburukan. Nah, apabila terus dia berhasil menghalang kehendak hawa nafsunya, bermakna dia tak pernah melakukan kesalahan. Ia tetap melakukan ketaatan, senantiasa dalam kebaikan. Maka orang yang seperti itu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka apabila seperti itu terus sampai ia meninggal dunia, tetap istiqamah dalam kebaikan, maka syurgalah sebagai tempat kediamannya. Inna rabbi ghafurur rahim. Ujung ayat ini masih perkataan wanita itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Andaikan aku telah melakukan kesalahan, yaitu menundukkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengikuti kehendakku, tetapi aku sekarang sudah bertaubat, aku telah memohon ampun kepada Allah. Inna rabbi ghafur, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Rahim, Maha Penyayang, dengan kasih sayang Allah maka kembali aku bersih, yaitu dosa-dosaku dihapuskan dan hatiku, jiwaku kembali bersih seperti mana ketika aku dilahirkan oleh ibuku. Jadi perkataan Zulaikha ini menerangkan bahwasanya ia menyadari telah melakukan kesalahan dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ selesai sudah pembahasan tentang istri raja ini. Habis sudah, sampai di situ tak ada lagi kisah tentang istri raja ini. Lalu kisah berikutnya adalah Nabi Yusuf dengan raja, yaitu karena raja melihat Nabi Yusuf ini seorang yang jujur, kemudian tidak melakukan kesalahan apa-apa, maka raja mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara. Wa qala al-malik, dan berkatalah raja, u'tuni bihi, datangkanlah Yusuf itu kepadaku, astakhlishu li nafsi. Astakhlishu maknanya akan aku jadikan dia orang yang rapat denganku, yaitu istimewa, tidak ada orang lain yang seperti Yusuf kedudukannya di sisiku, yaitu betul-betul tangan kanannya raja. Kalau disebut tangan kanan raja bermakna orang kepercayaan raja, yang tidak ada sampai kepada kedudukan seperti itu yang lainnya. Hanya Nabi Yusuf yang diberi kedudukan seperti itu. Dari mana kita tahu itu maknanya? Dari kata astakhlis. Dari kata astakhlis ini dari kata khalasa. Khalasa dari kata khalas, maknanya tak ada lagi yang lain kecuali itu saja, kecuali Nabi Yusuf saja yang mendapatkan kedudukan yang istimewa itu. Falamma kallamahu, maka ketika raja berkata-kata atau bercakap dengannya. Jadi ayat ini menerangkan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, dihadirkan ke hadapan raja, kemudian raja berbicara dengan Yusuf. Setelah berbicara dengan Nabi Yusuf, maka raja pun bertitah. Qala, raja bertitah, innakal yaum, sesungguhnya kamu wahai Yusuf, mulai hari ini ladaina, di sisi kami, makin, orang yang telah diberi kedudukan. Resmilah, kalau raja bertitah maka jadilah. Maka Nabi Yusuf menjadi orang yang memiliki kedudukan. Makin dari kata makan, makan tempat, makin yang diberi kedudukan, tapi kedudukannya yang teguh, kuat. Artinya tak ada siapa yang bisa
menggugat kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam, karena raja sendiri yang memberikan. Amin, yang dipercaya, yaitu yang dipercaya oleh raja dengan tugas-tugas, dengan kewajiban-kewajiban yang Nabi Yusuf mampu menjalankannya, dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyia-nyiakan kepercayaan raja itu. Nah, berjalanlah beberapa waktu, kemudian ayat berikutnya, qala ja'alni, Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku ala khazainil ard, yaitu bendaharawan negeri Mesir. Khazain jamak dari khazanah, maknanya bendahara. Bendaharawan maknanya yang mengurus harta benda yang dimiliki oleh negeri Mesir. Kalau sekarangnya itu disebut Menteri Keuangan lah, yaitu yang mengurus keuangan ekonomi negeri Mesir. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan itu? Maka ulama tafsir membahaskannya. Pertama diantaranya adalah karena Nabi Yusuf memiliki kepakaran. Maka tidak salah kalau kita memiliki kepakaran, kemudian kita minta supaya diberi pekerjaan sesuai dengan kepakaran kita. Karena kalau kita diberi pekerjaan sesuai dengan kepakaran, kita akan bisa memberikan manfaat maksimal, banyak. Tapi kalau kita diberi pekerjaan tak sesuai dengan kepakaran kita, maka tidak akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Yang kedua, ada lagi penjelasan ulama tafsir, mengapa Nabi Yusuf minta kedudukan sebagai bendaharawan? Bukan Nabi Yusuf cinta dunia, ingin mendapatkan jabatan, bukan. Jangan fahami seperti itu, karena Nabi Yusuf seorang nabi. Jadi jangan berpersangkaan buruk kepada Nabi Yusuf. Lalu apa tafsirannya? Tafsiran yang kedua, Nabi Yusuf melihat bahwasanya tidak ada orang lain yang punya kemampuan seperti beliau dalam menguruskan hasil negeri Mesir. Nah, kalau beliau melihat bahwasanya diri beliau adalah yang lebih patut, kemudian beliau menampilkan diri, tak ada masalahnya, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan negeri, yaitu apabila umpamanya orang yang salah atau orang yang kurang tepat untuk mengurus hasil negeri, maka bisa mendatangkan kerugian atau juga mudarat kepada negeri. Maka ketika itu Nabi Yusuf menawarkan dirinya. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah kita menawarkan diri kita untuk menjabat jabatan tertentu? Boleh, apabila memang kita punya kemampuan dalam menjabat jabatan tersebut, dan satu lagi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Kalau berkaitan dengan negeri, bermakna kemaslahatan negeri, bukan kemaslahatan. Nah, ini yang banyak sekarang ini. Nah, kemaslahatan diri, dia tak pandai mengurus. Umpamanya diamanahkan tentang keuangan, dia tak pandai mengurus keuangan, diamanahkan keuangan, maka menjadi kacau balau lah pengurusan keuangan negeri. Itu bisa mendatangkan kerugian dan bisa membawa malapetaka, bencana. Bukannya melunasi hutang, bertambah-tambah hutang yang ada. Bukan negeri tidak menghasilkan, negeri kaya raya menghasilkan. Apa sebab? Salah tadbir, salah urus. Karena, mengapa salah urus? Karena tak mampu mengurus. Gimana mau mengurus, tak punya kepakaran? Maka apabila sesuatu tugas itu diberikan kepada orang yang tidak pakar dalam menguruskannya, maka tunggulah kehancurannya. Maka ada istilahnya dalam bahasa Arab, idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila tugas itu diberikan kepada orang yang tidak mampu menjalankannya, tak punya kepakaran dalam melakukan tugas itu, maka tunggulah kehancurannya.
dia tak pandai bawa kendaraan, kita suruh juga bawa kendaraan. Pandainya dia bersorak-sorak saja sebagai kernet umpamanya. Sekarang disuruh bawa kendaraan. Sampai ke tujuan, enggak, ke jurang dibawanya kendaraan itu. Berjalan juga kendaraan itu, tapi jatuh ke jurang. Apa sebab? Dia tak pandai membawa. Dapat kemaslahatan? Tidak. Tapi kalau dari sekian penumpang umpamanya, dia memang punya kepakaran di dalam membawa kendaraan umpamanya, boleh saja dia menawarkan diri. Kalau bersedia, saya sudah punya kepakaran membawa kendaraan ini 20 tahun umpamanya, di jalan licin yang berbelok-belok, yang mendaki menurun. Kalau seperti di Sumatera Barat itu di kilo berapa? Kilo 44. Saya memang dah biasa menempuh jalan yang seperti ini. Maka kalau saya menawarkan diri, maka tidak ada salahnya untuk memberikan yaitu kendaraan ini untuk saya pandu, untuk saya bawa. Boleh, tak ada masalah. Karena ketika itu ia menawarkan diri untuk kemaslahatan. Nah, itu penting. Dia bedanya jauh sekali. Ada yang meminta jabatan bukan dengan pertimbangan kemaslahatan umum. Dan itu adalah tercela. Apabila menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan demi kemaslahatan umum, maka tidak dipersoalkan, tidak dipermasalahkan, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ujung ayat ini penting sekali. Ini menjadi pengikatnya, yaitu inni hafiz, sesungguhnya aku adalah penjaga yang mampu untuk menjaga sebanyak apapun hasil negeri Mesir ini, saya mampu untuk menjaganya. Alim, lagi saya memiliki pengetahuan, yaitu mampu menjaga hasil negeri ini, mulai dari bagaimana mendapatkannya, kemudian bagaimana ia tetap terpelihara, bagaimana memanfaatkannya. Aku punya pengetahuan itu. Jadi dua dapat, hafiz, alim, yaitu mampu menjaga dan memiliki pengetahuan. Nah, apabila memiliki pengetahuan, maka yang dijaga itu akan lebih maksimal lagi dalam mendapatkan kebaikannya, yaitu seseorang apabila semakin banyak memiliki ilmu pengetahuan, maka semakin pandai di dalam menjaga, dalam memelihara. Kalau mendapatkan hasil, semakin pandai dalam mendapatkan hasil, akan bertambah-tambah hasil negeri itu. Kemudian apabila memiliki pengetahuan yang lebih, maka akan semakin pandai pula menjaga hasil negeri yang sudah didapatkan. Semakin pandai, semakin banyak ilmu yang dimiliki, maka semakin pandai pula mendistribusikan. Karena sebenarnya kan negara itu tugasnya adalah bagaimana mendapatkan hasil, bagaimana menjaga, kemudian bagaimana mendistribusikan, membagikan kembali hasil negeri itu kepada penduduk negeri. Nabi Yusuf alaihi salam memiliki kemampuan itu. Dengan demikian, maka dari sampai ayat ini, maka Nabi Yusuf alaihissalam resmi menjadi penguasa di negeri Mesir dengan titah raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kepakaran di dalam menjalankan urusan negeri Mesir. Kemudian sampai di situ, jangan lupa, yaitu yang menetapkan Nabi Yusuf sampai kepada menjadi penguasa negeri Mesir itu pada hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya menerangkan tentang kemahakuasaan Allah di dalam memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya dipenjara, hampir dilupakan. Tetapi
dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah berada di istana dan diberi kekuasaan. Tadi di penjara, sekarang di istana. Begitu cepat, yaitu dari penjara ke istana, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Ini disebutkan dalam ayat berikutnya. Wa kadzalika, dan demikianlah makanna li Yusuf, kami berikan kedudukan kepada Yusuf. Kami berikan. Siapa kami di sini ini? Allah. Jadi setiap kali kita membahaskan tentang apa yang berlaku pada diri manusia dalam kehidupan manusia, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putuskan pembahasan itu pada diri manusia itu saja, enggak. Tetapi kaitkanlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Nabi Yusuf itu dipilih oleh raja disebabkan karena pandai mentakbirkan mimpi, maka pertanyaannya siapa yang memberikan kemampuan dalam mentakbirkan mimpi? Kan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penekanan di dalam ayat ini, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami, kata kami itu yang mesti diperhatikan supaya kita ini apabila memang diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf, yaitu kekuasaan umpamanya, mungkin tidaklah sebesar Nabi Yusuf alaihissalam, tapi diberilah jadi kepala dinas umpamanya, jadi wali kota, bupati umpamanya, jadi gubernur. Maka ingat kekuasaan itu bukan karena kita, bukan, tetapi karena Allah yang memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah penguasa segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu yang perlu diingat. Kadang-kadang penguasa ini lupa diri. Ketika hendak berkuasa, ini biasanya seperti di negara kita inilah. Ketika hendak berkuasa, pergi ke sana kemari, belusukan namanya. Hadir dalam majlis-majlis, ke masjid lah, minta suara. Kemudian apabila telah dapat jadi penguasa, lupa rakyat yang memberikan suara kepadanya. Seakan-akan dia berkuasa dengan dirinya sendiri. Padahal kalau tidaklah rakyat memberikan suara kepadanya, tak jadi dia dipilih, tak akan jadi dia berkuasa. Nah, banyak kacang lupa kepada kulitnya. Mana ada kacang tak berkulit? Nah, dengan kulitnya itulah dia dulu dalam tanah itu. Tapi rupanya setelah diangkat dari tanah, kemudian digoreng, lupa kacang kepada kulitnya. Nah, itu adalah pepatah dalam bahasa kita, yaitu jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada manusia yang berkuasa itu. Nabi Yusuf alaihissalam kekuasaannya luas sekali. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ini menerangkan tentang kekuasaan yang luas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yaitu kemana saja Nabi Yusuf pergi silahkan, tak ada halangan, kemana saja. Ini menerangkan bahwasanya kekuasaan Nabi Yusuf seantero negeri Mesir, dari utara sampai selatan, yaitu perkataan yatabawwa'u minha, yaitu kemana saja dia pergi, haitsu yasha, dia kehendaki, silahkan, dan tidak akan ada siapa yang menghalang. Subhanallah, berarti betul-betul orang nomor 2 lah di negeri Mesir. Bahkan raja pun sudah menjadi simbol, sebab yang berkuasa sebenarnya adalah Nabi Yusuf, yaitu kalau disebut berkuasa yang punya
hak memerintah dan melarang. Kemudian yang punya hak karena memerintah dan melarang punya hak dipatuhi, yaitu yang diperintah itu mesti patuh, yang dilarang itu mesti patuh. Jadi ketika Nabi Yusuf memerintah mesti buat, kalau Nabi Yusuf melarang mesti tinggalkan. Sampai kepada kedudukan yang begitu tinggi. Nusibu birahmatina man nasya. Ini menjelaskan lagi tentang Allah yang memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf, tetapi menjelaskannya dengan bentuk umum, yaitu bukan hanya kepada Nabi Yusuf saja, tetapi kepada siapa saja. Kami berikan dengan rahmat kami siapa saja yang kami kehendaki. Nah, apa? Kekuasaan. Ada lagi apa? Kekayaan. Apa lagi? Pengetahuan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berupa kekuasaan. Apa saja pemberian Allah yang mengandung kebaikan itu disebut rahmat. Apa saja pemberian Allah yang mengandung kebaikan itu adalah rahmat. Badan sehat, rahmat. Harta bermanfaat, rahmat. Kemudian kedudukan yang bisa kita berkhidmat dengan kedudukan itu mendatangkan manfaat, itu adalah juga rahmat, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi apabila kita mendapatkan rahmat, jangan lupa Allah yang memberi rahmat tersebut. Nah, jangan lupa, itu maknanya bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Pujilah Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, jangan hanya memuji, tak cukup dengan memuji, yaitu syukurilah nikmat Allah yang kita terima itu, yaitu dengan memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi. Siapa yang memberi? Allah. Maka sesuaikan dengan kehendak Allah, yaitu jangan salah gunakan pemberian Allah itu, yaitu pemberian Allah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melakukan ketaatan. Jangan sampai pula pemberian Allah itu malah menjauhkan kita dari Allah, bahkan melakukan kemaksiatan. Badan sehat tapi untuk bermaksiat, harta banyak tapi untuk melakukan kemaksiatan, itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah ingin menyatakan bahwasanya berbuat baik, dan berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan mungkin ketika kita berbuat baik, orang lain tak tahu. Mungkin kita melakukan kebaikan itu secara sembunyi-sembunyi, tetapi tidak ada perbuatan baik yang tidak dibalas. Dan boleh jadi yang membalasnya bukan manusia, pasti ada balasannya, dan yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil tidak akan menyia-nyiakan orang yang sudah berbuat baik tanpa balasan. Tanda keadilan Allah, sebesar apa perbuatan baik yang dilakukan, sebesar itu pula balasan yang akan diterima. Itu tanda keadilan Allah. Tapi boleh jadi kita tidak mendapatkan balasan itu dari manusia. Umpamanya kita ada berbuat baik dengan bekerja dengan seseorang, umpamanya orang itu sudah menjanjikan, bekerja denganku dapat gaji umpamanya sekian, sudah bekerja kita dengannya, rupanya orang itu tak bayar gaji kita, lari dia entah kemana, maka kita tidak mendapatkan balasan itu dari manusia. Mungkin tidak mendapatkan dari manusia, tetapi apakah perbuatan kita yang ikhlas mata-mata karena Allah itu sia-sia? Tidak, dapat balasan dari Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah kecewa, apalagi putus asa dalam berbuat baik. Tak pernah kita itu merugi dalam melakukan kebaikan, tak pernah. Oh, saya mau mendapatkan gaji tapi tak dapat, tak rugi. Nah, rugi saya, sudah sekian bulan saya kerja tak dapat saya gaji, majikan saya pula lari. Maka kita katakan tidak. Bagi orang beriman pasti ada hikmah di sebaliknya, dan balasan dari Allah itu sudah disediakan. Tapi seperti apa, berupa apa, nah itu Allah Ta'ala lah yang
memiliki kebijaksanaan berupa apa, dan boleh jadi kita tidak menyangkanya, mungkin berupa yang lain, mungkin tidak berupa uang tetapi adalah berupa sahabat umpamanya, atau tempat pekerjaan yang lain, atau entah apa lagi yang lain. Tetapi jangan pernah merasa rugi dalam melakukan kebaikan, karena sesungguhnya Allah la nudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya jangan hanya tumpuan kepada balasan di dunia ini saja. Ya, memang kita berbuat baik untuk mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini, karena kita sedang hidup di dunia ini, menjalani hidup di dunia ini. Untuk menjalani hidup di dunia ini, kita ingin mendapatkan juga kebaikan di dunia ini. Kita bekerja ingin kita dapatkan rezeki, karena kita perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, tempat tinggal. Kalau kita punya anak istri, mesti kita berikan nafkah, memang kita memerlukan itu. Tetapi tidak hanya semata-mata balasan dunia yang kita cari, karena hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian di dunia ini, karena ada lagi kehidupan selepas kehidupan di dunia ini, selepas kematian nanti, yaitu kehidupan di hari akhirat. Nah, kehidupan di akhirat, karena hari akhirat adalah hari pembalasan, bergantung kepada perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka berbuat baiklah di dunia ini untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Maka itu yang diingatkan dalam ayat berikutnya, wala ajrul akhirah, dan balasan di hari akhirat itu khairun, adalah lebih baik. Bagi siapa? Lilladzina amanu wa kanu yattaqun, bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau disebut orang yang bertakwa, pastilah orang beriman. Nah, ketika disebut dua ini sekali, apa maknanya? Ketika disebut dua sekali, orang-orang yang beriman, orang-orang yang setiap perbuatan yang ia lakukan adalah berdasarkan keimanan. Mengapa Bapak buat ini? Ini karena keimanan saya kepada Allah. Saya berumah tangga ini karena keimanan saya kepada Allah. Saya mencari rezeki ini karena keimanan saya kepada Allah. Allah memerintahkan saya untuk mencari rezeki. Maka saya mencari rezeki ini karena keimanan saya kepada Allah. Jadi ia berdagang, umpamanya mengajar, atau apa sajalah pekerjaan yang ia lakukan adalah karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, karena bertakwa. Takwa itu dari kata waqayaki, maknanya memelihara. Ia melakukan perbuatan karena keimanan itu adalah untuk memelihara diri. Nah, memelihara diri itu dari apa? Memelihara diri itu dari sebarang keburukan. Memelihara diri itu dari siksaan Allah. Memelihara diri itu dari murka Allah. Nanti kalau di hari akhirat, memelihara diri dari api neraka. Jadi melakukan perbuatan baik di dunia itu adalah tujuannya untuk memelihara diri dari api neraka. Maka orang beriman karena keimanannya kepada Allah, satu lagi karena ingin memelihara diri dari sebarang keburukan, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat, yaitu berupa siksaan api neraka. Maka ia ketika di dunia berbuat baik itu memiliki nilai. Nilainya adalah saya berbuat baik karena keimanan saya kepada Allah dan karena ingin memelihara diri saya dari sebarang keburukan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi perbuatannya itu bernilai. Nilai itulah yang menjadi keistimewaan seseorang dalam melakukan perbuatan. Jadi perbuatan itu menjadi istimewa karena ada nilai di dalamnya. Bukan saja-saja, bukan hanya sekedar melakukan perbuatan, tapi nilainya adalah karena keimanan kepada Allah. Apa bedanya orang yang melakukan perbuatan dengan nilai, dengan keimanan, dengan yang saja-saja, yang biasa-biasa? Orang yang karena nilai, karena keimanan, maka ia akan ikhlas.
maka dia tidak ada beban. Kalaupun yang ia lakukan itu tidak seperti yang ia inginkan hasilnya, dia tak akan sedih, dia tak akan kecewa, dia tak akan merasa apa-apa. Apa sebab? Sebab dia melakukannya karena keimanan kepada Allah, dan tidak ada yang sia-sia karena keimanan. Tapi kalau tidak karena keimanan, karena ingin mendapatkan balasan, tak dapat seperti yang diinginkan, oh itu terbeban, kecewa, putus asa, akan marah-marah. Nah, kalau sudah seperti itu, akan apa yang didapatkan? Akan mendapatkan kerugian dan juga akan mendapatkan derita. Kemudian akan terbeban, Allah, sia-sia saja saya bekerja selama ini, susah-susah saya, bukannya untung yang saya dapat, rugi. Bukan hanya rugi, hutang pula yang tumbuh. Allah, ada kalau sudah seperti itu, tak akan mungkin lagi menikmati hidup itu, karena akan terbeban dengan derita itu. Maka beda sekali orang yang bernilai keimanan dalam melakukan perbuatan dengan orang yang biasa saja, apalagi yang bertujuan duniawi dalam melakukan perbuatan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah, jangan karena imbalan. Ingat pengajian kita sebelum ini, ketika raja mengutus utusannya ke Nabi Yusuf yang ada dalam penjara, yaitu untuk meminta takbir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf menetapkan syarat bahwasanya barulah akan mentakbirkan mimpi kalau ada imbalan? Tidak. Kalau dibebaskan dari penjara? Tidak. Nabi Yusuf langsung saja memberikan takbir mimpi. Nanti raja mau beri balasan atau tidak, itu urusan raja itulah. Mau membebaskan atau tidak, itu urusan raja. Yang penting saya buat baik karena keimanan saya kepada Allah, maka saya berbuat baik. Subhanallah. Kalau sekarang bagaimana? Pak bisa melakukan, nih ada pekerjaan sedikit, bisa Bapak melakukannya? Nah, yang tanya pertanyaan, uangnya biro? Ini berapa uangnya nih? Upahnya berapa ini? Maka akhirnya terikatlah dengan dunia. Nah, akhirnya nilai-nilai keimanan menjadi terpinggir. Nah, ketika terpinggir, inilah yang membuat kita menjadi menderita. Disebabkan karena kita tidak dapat menikmati hidup ini karena tak ada nilai yang mendasari perbuatan yang kita kerjakan itu. Tentunya masing-masing kita memiliki pengalaman sendiri-sendiri dalam menjalani hidup ini. Bagi siapa yang menjadikan dasar keimanan dalam menjalani hidup ini, alangkah nikmatnya hidup ini, alangkah bahagianya hidup ini, karena kita tidak pernah merasa rugi atau kehilangan apa-apa, karena setiap perbuatan baik dengan dasar keimanan pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak dapatkan dari manusia, tapi pasti dari Allah, dan di hari akhirat pasti kita akan menerimanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.